Mana nih? Ini. Aduh. Ini namanya mochi, mami mochi. Baca tiap hari, jangan sampai ditinggal. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, melesat. Banyak banget testimoni di kantong saya. Aja. Sekarang dibikin postingan ya, kucing yang melahirkannya dibikin postingan. Dulu mah buru-buru kan teman-teman ya. Dulu kalau cerita kehebatan dia, cerita tentang keberhasilan dia gitu kalau itu. Terus ya dia jualan doa-doa lunas utang kayak gitu dan lain-lain. Dia selalu wajar. Bukan cuma 1-2 orang yang ke istana itu dipenjara. Banyak, mungkin puluhan, mungkin juga ya di atas 10 orang gitu. Mungkin itu, tapi faktanya koruptor banyak sekali di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, ini ada kabar baru dan banyak pertanyaan daripada orang-orang. Wah, Yusuf Mansur ke istana tuh, nanti gimana kasusnya? Oke teman-teman, sebelum ngebahas tentang kasusnya ya, kita bacain dulu beritanya. Ini ada occasion dari MNC juga ya, setahu saya ya. Nih di sini ada, saya nggak nyebut ini ya. Yusuf Mansur didampingi Haritanu bertemu Jokowi, wujud toleransi. Itu tambahan Una di depan ya. Ya kalau yang lain kadang nggak nyebut Ustadz lagi, tapi ini masih disebut. Jakarta, Yusuf Mansur turut hadir mendampingi eksekutif Hairman MNC Group Haritanu saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin. Menurut saya nggak tepat ya kalau misalkan ini ya, menurut saya ketua partai Perindo gitu itu lebih cocok karena ini urusannya politik menurut saya. Di sini teman-teman, Yusuf Mansur merupakan bakal calon legislatif partai Perindo, disebut mengikuti pertemuan antara Presiden Jokowi dan Haritanu dengan para pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Yusuf Mansur mengungkapkan dirinya hadir sebagai kader partai Perindo. Nah, tepat kayak gini. Perindo ya, kehadirannya sebagai perwujudan pesan toleransi dan keberagaman yang ada dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang hadir bersama Pak KT yang juga hadir dalam audiens. Gini ya, temuan penting sekali, saya nggak mau ngebahas itu ya. Di sini lanjutlah. Yusuf Mansur menjelaskan PSMTI nantinya akan berulang tahun pada 28 September mendatang. Untuk itu dirinya turut hadir bersama HT dan PSMTI untuk mendampingi kehadiran Presiden Jokowi saat peringatan hari lahir PSMTI nanti. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa datang. Selain Yusuf Mansur, tampak dua ketua umum DPD Kartini Perindo, Liliana, dan Sekjen Perindo Ahmad Taufik. Ketua Dewan Pertimbangan Mahyudin, Ketua Pemenangan Jawa Bali Legend Purnawan Joni Supriyanto. Oke. Sebelumnya Presiden RRD 80 pengurus Dewan PSMTI. Nah, saya nggak mau baca itu lagi ya teman-teman. Dan kalau saya lihat, ini lanjut ya. Dan kalau saya lihat dari data statistik ada 7 juta lebih warga Tionghoa di Indonesia dan juga tentunya mayoritas dari mereka adalah pengusaha. Jadi kalau kita melihat berapa besar yang ada di bawah PSMTI langsung atau tidak langsung sangat besar. Ini ujar HT ini ya, bukan ujar Yusuf Mansur. Oke, jadi teman-teman, salah satu yang menjadi mendasari saya untuk berbicara tentang toleransi di sini ya. Ini kita belum membahas tentang istananya ya. Berbicara tentang toleransi, Yusuf Mansur itu kalau misalkan dalam tanda kutip ya, sedang berdakwah atau sedang berpidato atau sedang stand up komedi itu kan sering membawa-bawa dalam tanda kutip ya, nyebut Cina gitu atau gimana di beberapa videonya, termasuk pengumpulan dananya bla 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 gini, kita harus gini masyarakat Islam itu harus gini gitu agar kita nggak kalah dengan gini, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Karena ya kita buktikan bahwasanya Yusuf Mansur juga salah satu orang yang membuka kecemburuan sosial di beberapa dakwahnya, itu ada di videonya gitu. Jadi sekarang jadi ketika gabung dengan Perindo seolah-olah dia mengatakan toleransi, itu nggak pantas bagi dia karena dia waktu
212 juga awal-awalnya juga bergabung juga gitu, mau memanfaatkan panggung 212, karena panggung 212 itu penuh banyak orang yang memanfaatkan politik lah, intinya seperti itu, termasuk memanfaatkan bisnisnya juga, jadi yang murni jadi nggak murni gitu. Dan termasuk Yusuf Mansur pada awal-awalnya juga kayak gitu teman-teman, kita tahu semua itu ada beritanya lah. Dan urusan toleransi ini nggak cocok, kenapa? Karena ya pada prinsipnya Yusuf Mansur ini kalau misalkan ngomongin tentang tanda kutip ya, dia itu seolah-olah kayak kalau di depan media itu kayak benar, tapi di belakang berbeda. Jadi ya nggak cocok ya, urusan ekonomi terutama itu. Dan apa ya, ini soal Yusuf Mansur ke istana, apakah akan berpengaruh terhadap teman-teman yang sedang menuntut ini? Tentu saja enggak sama sekali. Karena apa? Karena pada prinsipnya orang-orang yang sering ke istana, yang beberapa kali ke istana, toh banyak juga yang dipenjara karena korupsi gitu. Jadi apakah kita akan muncul ketakutan kalau misalkan orang itu pernah ke istana? Enggak juga, enggak ada hubungannya sama sekali. Orang ke istana yang dihukum banyak, misalkan yang baru-baru yang dia pasti pernah ke istana juga dipenjara, itu dari menterinya gitu. Terus yang ramai juga dulu itu ada Anas Urbaningrum, otomatis lah dia pasti sering ke istana gitu, karena kan orang bagian Demokrat dulu. Banyak yang sering ke istana dan dipenjara, dan itu buat kita apakah jadi takut? Enggak lah, kita nggak takut untuk urusan kayak gitu. Apalagi cuma orang itu memang dalam tanda kutip memang faktanya melakukan ya pengumpulan dana itu. Dan sekarang bagaimana? Saya rasa, menurut saya berulang kali bahwasanya Yusuf Mansur itu masuk area politik sekarang itu karena dia inginnya kan dicalonkan presiden oleh umat Islam gitu, pinginnya kayak gitu, tapi faktanya kan enggak. Itu rata-rata orang politik yang punya kasus, orang-orang yang berbisnis yang punya kasus masuk area politik biasanya kayak gitu gitu. Nah sekarang ketika dakwanya udah nggak nyari-nyari sedekah karena nggak laku dakwanya, dan dia ya masuk ke area politik, ya wajar aja kita berprasangka seperti itu. Saya katakan kenapa dakwanya udah nggak laku, karena apa, postingan-postingan Yusuf Mansur udah enggak lagi tentang dia ada di mana mau ceramah atau apa atau bagaimana, enggak ada ya gitu. Faktanya ini salah satu contohnya aja, teman-teman bisa lihat lah ini videonya. Anak-anak senang banget kami subuh-subuh tadi dapat bayi berkah, dan berkah meliputi satu Indonesia Raya dan satu semesta. Selamat zikir pagi, SID dan IM 5 surat, sedekah harian kemana aja, salawat, istighfar, tasbih, salawatnya sallallahu alaihi Muhammad cukup, istighfarnya astagfirullah, tasbihnya subhanallah bihamdi cukup 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Kemudian Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah bebas jam berapa aja, As-Sajdah dan Al-Mulk malam sebelum tidur. Ana la yanamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihi mulk. Nah ini mochi kemana nih? Ini aduh. Ini namanya mochi, mami mochi. Baca tiap hari, jangan sampai ditinggal. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, melesat. Banyak banget testimoni di kantong saya. Banyak, yang benar di kantong. Begini, begitu, bisa ini, bisa itu, bisa punya ini, bisa punya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memintalah pada Allah, karena meminta juga adalah mukhul ibadah. Meminta itu adalah puncaknya, pahalanya, pokoknya, intinya ibadah.
teman-teman itu videonya Yusuf Mansur postingin kucing aja, sekarang dibikin postingan kucing yang melahirkannya dibikin postingan. Dulu mah buru-buru kan teman-teman ya. Dulu kalau cerita kehebatan dia, cerita tentang keberhasilan dia gitu kalau itu. Terus ya dia jualan doa-doa lunas utang kayak gitu dan lain-lain. Dia selalu berbicara tentang afirmasi, apalah kayak gitulah. Ya prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi soal nggak lakunya dia di dunia dakwah, karena kan ceruk pasar ladang dakwah sedekah itu bisa benar-benar membuat seorang tanda kutip ya kiai itu bisa benar-benar kaya raya gitu. Makanya ada orang seperti Yusuf Mansur, kalau misalkan dia buktikan mana saya dia juga ngaku dia suka nerima sedekah gitu, itu faktanya. Jadi dia kalau mobil kan nggak beli, dapat sedekah, jadi kaya raya kan seperti itu. Jadi karena ceruk pasarnya udah beralih dan dia udah nggak bisa mengimplementasikan dirinya sebagai orang yang dikatakanlah ulama yang bisa ceramah di mana-mana, karena orang udah nggak mau ngundang lagi. Wah nanti ini ditipu-tipu kita, itu mungkin kayak itu pikiran masyarakat. Jadi dia yaudahlah posting apa saja dan sekarang masuk ke area politik agar ya mungkin dalam tanda kutip pertama mengamankan diri, keduanya dia punya penghasilan lain gitu. Dan ya selebihnya saya nggak tahu kepentingannya apa. Mungkin itu juga cuma analisa kita gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini sebenarnya bukan breaking news sebenarnya. Ini news-newsan aja sebenarnya. Wajar, bukan cuma 1-2 orang yang ke istana itu dipenjara. Banyak, mungkin puluhan, mungkin juga ya di atas 10 orang gitu. Mungkin itu, tapi faktanya koruptor banyak sekali di Indonesia. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan ada yang pertama, wah Yusuf Mansur ke sana, jadi kita jadi jiper atau dari takut, enggak sama sekali. No, gitu. Berjuang ya tetap berjuang aja gitu. Itu urusan hasil, urusan Allah gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.